hareket ediyorsun? Mendengar ucapan raja, Ahijade pun sangat terkejut. Ahijade berkata, "Rajaku, aku adalah Syekh al-Islam untuk negara mulia ini. Bagaimana bisa kamu menuduhku atas pengkhianatan?" Beni nasıl itham edersiniz? İtham etmiyorum Müftü Efendi. Raja menjawab, "Aku tidak menuduh Mufti Effendi. Jika aku melakukannya, maka aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan." Sen gereğini yapardım. Bundan böyle Mulai sekarang, pikirkan 2 kali sebelum kamu memberikanku pendapatmu. Di saat yang sama, Sinan lewat dan mendengar percakapan raja. Ahijade pun menjawab, "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku dan keluargaku telah melayani negara dengan setia. Aku tidak pernah melakukan hal yang tidak terhormat." Tek bir leke dahi yoktur. var Müftü Efendi. Namun raja menjawab, "Kamu telah melakukannya. Aku ingat salah satunya. Saat pada hari pemberontakan, kamu menjamin diriku di hadapan pemberontak itu. Apakah kamu ingat flashback ke kejadian pada saat pemberontakan?" Bana kefil olmadın mı? Namınız olarak ben kefilim. Kendini benden üstün Kembali ke masa sekarang, raja berkata, "Bukankah kamu menganggap kalau dirimu lebih tinggi daripada diriku?" Mufti menjawab, "Tentu saja tidak, rajaku. Niatku tidak seperti itu. Aku hanya berusaha melindungi." Raja marah dan memotong ucapan Mufti dengan berkata, "Siapa dirimu?" Ben sadece sizi korumak... Sen kimsin? Syekh al-Islam Effendi, siapa dirimu yang menjamin seorang sultan? Kamu pikir, aku lupa bagaimana kamu tidak menghormatiku? Ve bir padişaha kefil olursun. O rezilliği unuttum sandın. Raja lalu berkata, "Ini adalah kesalahan keduamu, kedua, dan di sana tidak akan ada kesalahan ketiga. Kamu bisa pergi." Mufti pun keluar dari ruangan itu. Çekilebilirsin. Ne diyorsun Yahya Efendi? Raja kemudian berbicara pada Yahya. "Apa yang ingin kamu katakan, Yahya Effendi? Apakah kamu berpikir kalau dia bekerja sama dengan Ilyas Pasha?" Hünkârım. Yahya menjawab, "Rajaku, itu memang benar kalau aku sama sekali tidak menyukai Syekh al-Islam. Namun aku pikir dia tidak terlibat dalam pemberontakan. Aku tidak ingin mempercayainya." İhtimal vermem. Vermek istemem. Tidak lama, Yahya juga keluar dari ruangan itu, dan Mufti masih berada di sana. Yaptıklarının farkındayım Yahya Efendi. Mufti lalu menyapa Yahya. Mufti berkata, "Aku tahu apa yang telah kamu lakukan dengan informasi palsu itu. Kamu hanya memprovokasi raja untuk memusuhi diriku. Sudah cukup. Ketahuilah tempatmu, atau aku akan menempatkanmu di tempatmu." Yeter artık. Yeter. Ya da ben bildiririm. Di sana ada Sinan diam-diam menguping. Yahya pun lalu bertanya, "Apa maksudmu, Mufti Effendi?" "Aku tidak mengatakan sepatah kata pun pada raja untuk memusuhimu. Dan aku juga baru mengetahui hal ini. Kamu tidak tahu apapun." Ya da biraz evvel şahit oldum. Bilip bilmeden konuşmayın. Mufti menjawab, "Aku mengatakan apa yang aku katakan. Lebih baik kamu menyingkir dari jalanku, atau aku akan menghancurkanmu." Setelah mengatakan hal itu, Mufti lalu pergi. Ezer geçerim. Allah'ım sen bana... Yahya pun lalu berkata pada dirinya sendiri, "Tuhan, berikan aku kesabaran. Lindungi pikiranku." Benim aklımı koru. Di lain sisi, Silahtar datang mengunjungi rumah Esther. Umudu kesmiştim senden. Esther sangat senang dan berkata, "Aku sudah menyerah menunggu dirimu. Namun, akhirnya kamu di sini." Nihayet geldin. Geldim Ester. Silahtar menjawab, "Aku di sini, Esther.
karena aku harus memberitahukan padamu tentang sesuatu. Konuşuruz elbet. Esther mendekati Silahtar dan menjawab, kita akan bicara, tentu saja. Melihat Silahtar yang menolak disentuh, Esther pun bertanya, apa yang terjadi? Silahtar menjawab, ini sudah berakhir Esther. Aku tidak akan datang lagi. Jangan menungguku. Jangan mengirim pesan. Nerede yollama? Aptal değilim. Esther menjawab, aku mengetahuinya. Aku tidak bodoh. Kamu telah menjauh dariku akhir-akhir ini. Mengapa kamu melakukan hal ini? Untuk siapa? Neden yapıyorsun bunu Silahtar? Ester. Silahtar menjawab, Esther, ini lebih baik. Aku tidak ingin membuatmu marah atau melukaimu. Silahtar pun akan pergi. Fazla üzmek, incitmek istemem. Namun tiba-tiba, Esther berteriak dan berkata, kamu sudah melukaiku. Kamu berhutang penjelasan padaku. Mengapa kamu meninggalkanku? Mengapa kamu meninggalkanku? Bicaralah. Ben yeterince incindim zaten. Bana bir izahat borçlusun. Neden ayrılıyorsun benden söyle. Diyeceklerim bu kadar. Silahtar pun menjawab, hanya ini saja yang bisa aku katakan. Sudah berakhir Esther. Namun Esther masih tidak puas dengan penjelasan dari Silahtar. Mevzu kapandı. Ester. Başka hatunlara benzer. Aku tidak sama seperti Hatun yang lainnya. Aku sudah mengatakan padamu, kamu tidak bisa menggunakanku dan pergi menjauh. Namun Silahtar tak peduli dan pergi dari sana. Hevesine alıp kaçamazsın öyle. Apa yang akan dilakukan Esther terhadap Silahtar? Kita beralih dulu kepada Geverhan. Geverhan berkata, ketika aku melihat matanya, semua keraguanku menghilang. Sekarang, aku yakin dia mencintaiku. Tapi aku tidak bisa membayangkan masa depan bersama dirinya. Onunla bir istikbal nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bu endişenizin sebebi Pelayannya pun bertanya, apakah kamu merasa khawatir karena Atike Sultan? Geverhan menjawab, bagaimana aku bisa melakukannya ketika adikku sedang jatuh cinta padanya? Tidak, itu tidak mungkin. Jika dia mengetahuinya, bagaimana aku bisa melihat matanya lagi? Dia tidak akan pernah memaafkanku. karım yüzüne beni asla affetmez. Pelayannya menjawab, waktu adalah obat terbaik Sultana. Ketika dia menyadari bahwa perasaannya tidak terbalas, maka dia akan menyerah. Ümidini elbet kesecektir.